kita di dalam kita melaksanakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, agar hati kita menjadi lapang dan tidak memiliki hal-hal yang mengotorinya. Wa yakunul amal khalisan minal aghyar alla tara anna as-salata yushtaratu fi adaiha at-taharah bil ma'i fa iza faqada al-ma' aw tu'sir al-husul alayhi wa hal al-waqt allazi yuaddi fil fard ja'ala lana at-turab iwadan anhu wa fi zalika hikmatan. Dan ketika kita mendapatkan amalan-amalan yang tidak akan mengalami perubahan, ketahuilah bahwa ketika sholat yang disyaratkan pada pelaksanaannya untuk bertoharoh dengan air, bersuci dengan air, maka ketika dalam peristiwa ketiadaan air atau sulit untuk sampai kepada air, sedangkan waktunya terbatas, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan debu sebagai ganti daripada toharo itu. Dan yang dari hal yang demikian itu terdapat setidaknya dua hikmah. Al-ula izlalu nafs al-ammarah bis-su' biwad'it turab allazi huwa akhsha syai' alal wajh allazi huwa asyraful a'dha. Yang pertama adalah untuk merendahkan nafsu yang cenderung kepada amarah dengan meletakkan tanah yang dia merupakan sesuatu yang sebetulnya mengotori wajah, dan wajah merupakan sesuatu yang dimuliakan, lebih mulia daripada anggota tubuh yang lain. Ya, ada nilai filosofisnya bahwa dengan menggunakan tanah turab sebagai ganti daripada air di dalam bersuci ini untuk menundukkan hawa nafsu manusia, amarah bisu. Jadi nafsul amarah yang buruk, sehingga yang demikian itu menjadikan manusia lebih tawadhu. Wasaniyah bayanu fadli ummati Muhammadin haitsu inna tayammum lam yushra fil umam as-sabiqah. Yang kedua, menerangkan tentang keutamaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebelumnya tayamum ini tidak pernah disyariatkan kepada umat sebelum umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa rukhsah lana fi syari'al hakim. Minas syari'al hakim. Jadi tayamum adalah merupakan satu keringanan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat yang maha bijaksana. Hatta la najtahid an-nafs fil husul alal ma inda ada'il fariidah. Sehingga ini kita tidak perlu lagi untuk bersusah payah untuk mencapai air ketika hendak melaksanakan kewajiban, terutama sholat. Wa haitsu inna tathhir bil ma ya ummu jami'al a'dha fil hadas al akbar wa ba'daha fil hadas al asghar wa kana inabat turab anhu bihadzal kaifiyah fihi masyaqqah wa sa'ubah. Dan ketika pensucian dengan air secara umum dengan semua anggota-anggota yang dibasuh ketika harus melaksanakan toharoh untuk menghilangkan hadas besar dan membasuh sebahagian anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil, yang demikian dengan menggantinya dengan debu tentu merupakan satu kesulitan dan mendatangkan satu hal yang tidak mudah. Rakhasalana syari' al-hakim al-mashu bit-turab wa ma fi
hikamihi bihadhihi surah hatta la yadfa haraj biharajin mislah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat syariat yang maha bijaksana ketika memerintahkan kita untuk meratakan tanah atau membasuh tanah kepada sebagian tubuh kita ini, tidaklah hikmahnya di antaranya kecuali hendak menghilangkan kesulitan. Jadi tidak mendatangkan kesulitan dengan kesulitan yang lain. Bisa dibayangkan seandainya kita harus membasuh semua anggota tubuh kita ketika menghilangkan hadas besar sama dengan mandi. Betapa sulitnya mandi dengan debu. Begitu juga ketika harus berwudu, maka anggota wudu yang selainnya juga diperlakukan harus dibasuh dengan debu yang demikian menyulitkan. Lianna masha jami'il a'dha biturab haraj. Karena membasuh semua anggota tubuh dengan debu itu merupakan satu kesulitan. Fasyari' khaffafa 'anna bi an ja'ala al-mas qasiran ala ba'dil a'dha duna ba'dil akhar kama huwa mubayyan fi furu'il fiqh. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat ini meringankan kita dengan menjadikan bahwa yang diharuskan untuk dibasuh hanyalah sebagian kecil dari anggota tubuh saja, tidak seluruh anggota tubuh sebagaimana keadaan berwudu ataupun mandi besar. Dan itu diterangkan di dalam bagian-bagian di dalam pelajaran fikih. Wa hunaka hikmatun ukhra fi ja'li turab naiban 'anil ma' duna sa'iral jamadat al-ukhra. Dan terdapat juga hikmah yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan debu sebagai ganti dari air, bukan benda-benda keras lainnya. Li'anna turab la yakhlu minhu makan. Karena debu itu ada di mana-mana. Tidak memerlukan tempat khusus, dia bisa berada di mana-mana. Wa aidan huwa al-unsur allazi khuliqa minhul insan. Dan turab ini, tanah ini adalah satu unsur yang dengannya manusia diciptakan. Walamma kana tayammum asya ukhra min khususiyat hazil ummah. Dan di sisi lain, tayamum juga merupakan satu kekhususan dari umat ini. Jadi salah satu kekhususan atau hal istimewa yang Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah adalah dibolehkannya bersuci dengan turab, dengan debu ini. Bagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tihunna ahadan minal anbiya qabli." Jadi aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Jadi nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ja'altu lil arda wa fi riwayatin wa ja'altu li ummati masjidan wa tahuran. Fa aima rajulun min ummati adrakat hus-shalah falyusalli. Wa hulat li al-ghanaim wa lam tuhall li ahadin qabli wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yub'asu ila qaumihi khassah wa utitu asy-syafa'ah. Jadi kata Rasulullah, di antara keutamaan beliau dari nabi-nabi sebelum beliau, bahwa beliau diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecemasan ketika melaksanakan perjalanan yang dilakukan selama 1 bulan atau dalam perjalanan sebulan.
Rasulullah SAW dihilangkan dari beliau kecemasan di dalam hati beliau. Dan dijadikan untukku bumi, dalam riwayat yang lain, dijadikan untuk umatku bumi sebagai masjid. Jadi watahuron, dan bumi juga dijadikan sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci, maksudnya tanah. Fa ayyuma rajulun min ummati adrakathus shalah falyusalli, maka karena bumi itu sudah dijadikan tempat untuk sholat oleh Allah, dimanapun seorang dari umatku mendapati waktu sholat ketika itu di bumi manapun, maka hendaklah dia melaksanakan sholat. Jadi di bumi manapun, maka disebutkan kullu ardin masjidun. Dan dihalalkan bagiku binatang-binatang peliharaan, binatang-binatang ternak yang tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Di antara keistimewaan Rasulullah. Dan aku diutus kepada seluruh manusia secara umum, seluruh manusia secara universal. Wa kana nabiyya sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya hanya untuk khusus, untuk kaum-kaum tertentu saja, untuk umatnya, untuk golongan tertentu saja. Waktu itu asy-syafa'ah, dan yang lebih istimewa adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi termasuk tadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi, menjadikan al-ard sebagai tempat untuk sholat, menjadikan bumi tempat untuk sholat, dan bumi ataupun tanahnya bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'zab alaika anna tayammum inda faqdil ma yajuzu bima huwa fi hukmi turab kal ahjar wa kulli ma huwa mukawwan wa ma'khud min al ard wa hadhihi rukhsah rahmatan bina min al latifil khabir. Jadi perlu kita ingat bahwa tayamum yang disebabkan karena tidak adanya air ini dibolehkan dengan semua yang bisa dihukumi sebagai debu. Baik itu debu yang berasal dari bebatuan sudah sangat lembut, ataupun apapun yang terambil dari tanah. Ketika dia sudah menjadi sesuatu yang lembut, kalau bahasa Quran kan sa'idan. Jadi karena dia terbang begitu amat ringannya, karena sudah menjadi partikel kecil, entah dia dari tanah murni ataupun dia dari batu yang sudah menjadi partikel-partikel itu, maka ketika dia sudah menjadi debu, sah untuk digunakan sebagai pengganti air untuk tayamum. Wa hadhihi ar-rukhsah rahmatan bina minal latifil khabir, dan keringanan ini merupakan satu rahmat bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Latif dan Maha mengetahui. Maha halus dan Maha mengetahui. Ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ba'asa sariyah wa amara 'alaiha Amru bin al-As. Amru ibn al-As radhiyallahu an, wa kana zalika fi ghazwati Dzatas Salasil. Falamma raja'u syaqau minhu asya'an min jumlatiha annahum qalu shalla bina wa huwa junubun. Fa zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika lahu faqala ya Rasulullah ajnabtu fi lailatin baridah fa khiftu ala nafsi al-halak law iktasaltu fazakkartu ma qala Allah Ta'ala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima fatayammamtu wa sallaitu bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tarawna
sahibakum kaifa nazara li nafsihi wa lakum wa lam ya'mur bil i'adah wa aqarrahu ala zalik radhiyallahu anis sahabah ajma'in. Jadi dalam satu riwayat dari Rasulullah SAW disebutkan bahwa Rasulullah mengirim satu misi rahasia atau dalam satu peperangan Rasul mengirimkan satu pasukan dan yang menjadi amir ketika itu diperintahkan oleh Rasulullah adalah Amru bin As radhiyallahu an, yaitu pada peristiwa perang Zatu Salasil. Ketika pasukan itu kembali kepada Rasulullah, mereka mengadukan perkara yang mereka dapati yang bisa disimpulkan dalam satu perkataan bahwa Amr bin As sholat bersama kami, kata mereka, dalam keadaan junub. Maka peristiwa itu kemudian dikonfirmasi oleh Rasulullah kepada Amr bin As langsung. Maka Amr bin As mengatakan, aku dalam keadaan junub pada satu malam yang sangat dingin dan aku takut bahwa aku akan mengalami perkara yang serius apabila aku mandi pada malam hari itu. Aku akan binasa apabila aku mandi pada malam hari itu. Maka kemudian aku membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nisa, surah An-Nisa ayat 29, janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian, sesungguhnya Allah adalah maha kasih sayang kepada kalian. Maka aku kemudian bertayamum dan aku sholat bersama mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang lain setelah berusaha untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi, ala tarawna sahibakum kaifa nazara li nafsihi wa lakum. Jadi Rasulullah kemudian mengembalikan kepada forum, coba bagaimana pendapat kalian tentang pendapat saudara kalian ini untuk dirinya dan untuk kalian. Dan kemudian Rasulullah tidak memerintahkan kepada Amr bin As ini untuk mengulang sholatnya dan juga menyetujui atau tidak melakukan satu bantahan apapun atas peristiwa ini. Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi dari hikmah tayamum ini, ada hikmatu syurutin niyah fit tayamum. I'lam wafaqakallahu ila salihil a'mal anna tayamum la yasirru ilaihil insan illa fi halati darurah allati bayanaha syari' wa syaraha syarhan wafian. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kalian kepada amalan-amalan yang benar, bahwa tayamum tidaklah berlaku kecuali dalam keadaan darurat sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang jelas. Zid ala zalik anna tayamum taharatan hakimiyatan la hakikiyatan, bahwa tayamum itu adalah toharoh dalam bentuk hukumiyah saja, secara hukumi, bukan dalam bentuk hakiki. Jadi bukan benar-benar membersihkan, tetapi hanya secara hukum saja menjadikan hadas kecil atau hadas besar itu kemudian menjadikan sebab orang yang melakukannya dianggap sudah suci. Wa min ajli zalika kanat aniyah syarton fihi wa qad dzukira fil bada'i ma ya'ti. Dan karenanya maka niat menjadi syarat di dalam pelaksanaannya sebagaimana disebutkan dalam kitab Bada'i. Inna tayamum laisa bi taharatin haqiqiyatin wa innama ju'ila taharatun indal hajah wal hajah innama tu'rafu bin niyyah bi khilafil wudu li'annahu
taharatun haqiqiyatun fala yustaratu lahun niyyah. Jadi tayamum bukanlah taharah yang hakiki, dan taharah yang dilakukan dengan tayamum ini adalah karena hajat, dan hajat itu diketahui dengan niat. Berbeda dengan wudu, karena wudu adalah taharah yang hakiki, maka tidak disyaratkan niat di dalam pelaksanaannya. Wali anna ma'khud al-ism dalilun kauniha syarton lama zukirna annahu yanba'u anil qasad. Jadi karena terambilnya kata tayamum juga sebagaimana yang disebutkan itu terambil dari makna al-qasad, maksud, tujuan, niat. Wan niyyah hiya al-qasad fala yutahaqqaq biduniha. Jadi tayamum itu secara makna harfiah artinya adalah sesuatu yang dituju, sesuatu yang diniatkan. Maka tayamum itu harus dengan niat. Kalau orang wudu, sebagian menyebutkan kalau dia membaca basmalah saja di depannya kemudian berwudu itu sudah cukup dan tidak talafut lagi dengan niatnya. Tetapi toharoh dengan tayamum ini disyaratkan berniat di depannya. Tayamumnya untuk apa? Badalan minal wudu ay badalan minal ghusl. Ini kan juga disebutkan di antaranya. Fa amal wudu fa innahu ma'khudun minal wudu'ah wa innaha tahsulu biduni niyyah. Sedangkan wudu itu terambil dari kata wadha'ah ay wudu'ah, jadi kata bersuci, dan dia sudah sampai maksudnya tanpa diniatkan sedikit pun. Fayura mimma taqaddam anna syari' qad ahkama kulla syai'in san'an. Dan dari yang demikian kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat ini telah memikirkan, meletakkan segala sesuatu itu dengan sedetil-detilnya, dengan sebaik-baiknya. Sampai tadi pemaknaan makna tayamum sendiri, artinya secara bahasa sudah menunjukkan itu dan mengandung hikmah dari pensyariatan tayamum ini. Ini saja kajian kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan nanti mungkin ada kegiatan kan. Kita akhiri saja taklim kita pada sore hari ini. Yang baik, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan dan kesalahan al-fakir, maaf pada para pemirsa sekalian dan pun pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.